Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Native Mobile Programming ya, untuk pekan ke-13 kali ini. Ya, kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang lalu ya, yaitu implicit intent. Ya, kalau misalkan ada yang baru join ya, silakan dicek dulu untuk pertemuan yang pekan lalu ya. Saya akan kasih linknya di description di bawah ya, karena kita akan melanjutkan dari project pekan lalu. Ya, untuk kali ini nanti hanya akan ada dua topik ya. Yang pertama ini ya intent filter. Ya, ini apa? Secara umum nanti intinya kita ingin bahwa aplikasi lain itu bisa mengakses activity kita ya untuk mungkin berkirim data atau memilih template ya. Oke, jadi aplikasi yang kemarin adalah, nah ini dia week 12. Ya, kemarin kita punya ini ya message template activity ya. Nah, misalkan kita menginginkan bahwa message template activity ini bisa diakses oleh activity yang lain untuk mengambil salah satu teks dari daftar ini. Nah, maka kita membutuhkan intent filter. Ya, topik berikutnya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan gambar dari kamera. Ya, jadi saya akan pisah ke dalam dua video. Video yang pertama, setelah ini kita langsung aja bahas tentang intent filter ya. Oke, intent filter pada tutorial kali ini akan dijelaskan bagaimana caranya activity kita itu bisa menghandle intent dari activity yang lain. Ya, untuk bisa menambahkan itu, maka kita perlu menambahkan setting tentang intent filter di Android Manifest. Ya, dulu mungkin kita sudah pernah melihat manifest. Ya, ini ya, ada intent filter, lalu ada action main dan kategorinya launcher. Ya, ini biasanya kita lakukan untuk mengganti activity yang akan di-load pertama kali dari activity kita, ya kan? Nah, sekarang kita akan gunakan supaya message template activity atau di sini template message activity ya, sama aja. Activity ini bisa menghandle intent dengan action-nya adalah view. Ya, caranya gimana? Simpel aja sih, silakan dibuka manifestnya. Ya, saya sudah buka. Kemudian di bagian message template activity ya atau template message activity ya kalau di slide namanya template message activity. Nah, di sini kita harus menambahkan intent filter. Ya, lalu di dalamnya itu ada action Android name adalah Android intent action view ya karena tujuannya nanti template message activity kita itu hanya dilihat aja ya sambil nanti kalau ditekan tombol pick maka dia akan kembalikan teks tersebut ya. Dan kategorinya juga diberikan Android intent kategori default. Ya, untuk berbagai action dan kategori yang memungkinkan nanti bisa dicek sendiri di developer Android ya. Untuk intent implicit intent yang diperlukan dua ini ya actionnya apa? Dalam hal ini kita actionnya adalah view dan kategorinya biasanya default. Ya, tambahkan aja action Android name-nya adalah view. Ya, lalu langsung ditutup aja dan ikuti dengan kategori Android name-nya adalah default. Ya, jadi hanya ini aja perubahan yang perlu kita lakukan di Android Manifest kita ya supaya nanti activity message template activity ini bisa menerima implicit intent ya. Oke, tinggal dijalankan aja sekarang. Ya, di run di sini tujuannya adalah untuk mengupdate aplikasi kita ya, baik di emulator maupun di handphone masing-masing ya. Jadi ini wajib dijalankan. Ya, sekalipun secara tampilan dan secara fungsional ini tidak ada perubahan. Yang paling tidak yang terlihat oleh user. Ya, tapi di balik layar sebetulnya sekarang kita sudah menyiapkan si message template activity ini sekarang nanti bisa dipakai untuk implicit intent dari aplikasi yang lain.
Ya, jadi, saya akan skip sampai Gradle saya selesai ya. Oke, Gradle saya sudah selesai, aplikasi week 12 saya sudah di-update. Ya, sekarang caranya nyoba gimana? Ya, maka kita harus bikin project baru. Ya, bikinkan project baru, kasih nama bebas ya, dummy app atau coba implicit intent, atau apapun terserah ya. Lalu tambahkan sebuah tombol di layout ini ya, tombolnya di sini namanya button invoke, teksnya adalah invoke template ya. Saya akan buat project-nya terlebih dahulu ya, sebentar. Oke, saya sudah buat project baru ya, tombolnya saya ganti sedikit ya, teksnya jadi ambil template dan namanya saya ubah jadi button template. Ya, kalau ngikut slide nanti pakai button invoke ya. Nah, untuk nyoba sekarang kita tambahkan listener untuk button invoke-nya. Ya, bikin intent, implicit intent biasa, yang action-nya adalah view, kemudian kita bikin share intent untuk create user-nya dulu, ya. Setelah itu baru di start activity ya. Oke, lakukan itu. Button saya namanya tadi ambil button template, sorry. Set on click listener seperti biasa. Lalu di sini bikin intent yang kosongan. Saya langsung change sama apply ya. Dan ini belum diimpor, impor aja dulu. Ya, untuk action-nya adalah view. Action sama dengan intent.action view. Setelah itu bikin share intent sama dengan intent create user yang di targetnya adalah intent dan teksnya apa ya? Invoke template di sini. Saya akan ganti pilih template. Ya, lalu kemudian boleh langsung di start activity. Ya, tapi kalau mau mengikuti saran dari developer Android ya, seharusnya ini dicek dulu terhadap null, seperti yang sudah pernah kita lihat waktu membahas tentang implicit intent pertama kali ya. Saya akan bukakan slide-nya sebentar. Oke, yang mana ya? Sebentar. Ya, harusnya di sini. Ya, setelah membuat intent, kita harus verifikasi dulu sebetulnya bahwa intentnya itu bisa di-resolve ya. Artinya kita harus memastikan apakah paling tidak ada satu activity yang bisa menghandle implicit intent kita. Ya, karena kalau tidak, kalau ternyata tidak ada yang bisa menangani intent kita, maka Android akan memberikan sebuah error. Ya, jadi harusnya ini dicek terlebih dahulu dengan menggunakan resolve activity. Ya, tapi kalau yakin bahwa pasti ada sebuah activity yang bisa menghandle, maka boleh langsung di start activity. Ya, saya akan kembali lagi ke slide-nya yang tadi. Harusnya di sini. Ya, balik ke sini. Di sini langsung dicek, tidak dicek sama sekali ya, karena kita yakin pasti ada satu activity yang akan bisa menghandle, maka di sini langsung di start activity. Ya, tapi kalau mau yakin intentnya ini bisa dicek dulu. Jadi ngeceknya gini, if intent dot resolve activity dengan package manager-nya, isikan aja package manager. Ini tidak sama dengan null, baru kita start activity dengan menggunakan share intent. Ya, pengecekannya optional. Ya, tapi ada baiknya mungkin dibiasakan aja ya, selalu dicek untuk intentnya ini bisa dijalankan atau enggak.
Oke, itu aja untuk ngetesnya. Sekarang kita akan coba di aplikasi yang kedua ya. Saya tadi memberi nama aplikasinya adalah coba implicit intent. Ya, atau kalau ngikut slide berarti nama aplikasinya adalah dummy app. Ya, dummy app-nya nanti tampilannya hanya sederhana banget sih, cuman ada tombol sama hello world default-nya ini. Ya, harapannya nanti kalau aplikasinya sudah terinstall di emulator atau di HP, kemudian saya klik tombol ambil template, maka yang muncul adalah template message activity. Ya, harapannya seperti itu. Oke, ini aplikasi coba implicit intent. Ya, harapannya sekarang kalau diklik tombol ambil template, ya, maka akan muncul pilih template dan di sini ada banyak aplikasi yang ternyata bisa menangani ya action view-nya. Di sini ada layanan agak putus ini teksnya apa ya? Layanan telepon mungkin ya. Di handle Google bisa dan seterusnya. Tapi nah sekarang terlihat di sini bahwa aplikasi Big 12 kita ternyata masuk. Ya, dan kalau aplikasi Big 12 ini dipilih, maka yang muncul adalah template ini. Ya, kalau saya klik pilih, maka dia kembalinya ke coba implicit intent dan bukannya kembali ke week 12. Ya, jadi ini caranya untuk supaya kita bisa mengatur bahwa activity kita pada sebuah aplikasi itu bisa menangani implicit intent dari aplikasi yang lain. Ya, caranya ternyata mudah, tinggal nambah intent filter dengan action-nya adalah view dan kategorinya adalah di set default. Ya, ternyata mudah ya. Ya, ini tadi hasilnya. Ini salah satu contoh. Kebetulan dia munculnya di awal sih ya. Tapi kalau seperti saya tadi ya, di sini tidak muncul, ditarik aja sampai keluar semua daftar aplikasi yang memungkinkan. Ya, dan Big 12-nya akan muncul di sana. Ya, sekali lagi kalau ini dicoba, ya akan keluar template message activity, message template activity ya. Kalau dipilih salah satu, kembali ke coba implicit intent atau ke dummy app. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, karena ini tombolnya namanya ambil template, mestinya logikanya kalau saya pilih salah satu teks, misalkan lagi ngapain, ya harusnya bisa diterima sama coba implicit intent dong ya. Nah, coba tampilkan nanti di teks Hello World sini. Ya, jadi ada latihan yang bisa dikerjakan. Ya, pada dummy app atau aplikasi yang kedua ini, ubahlah teks Hello World tadi menjadi sesuai dengan pilihan user pada template message activity. Ya, petunjuknya adalah gunakan action pick dan gunakan start activity for result juga ya. Jadi di sini sekarang bukan start activity tapi start activity for result karena kita mengharapkan sebuah hasil ya dengan actionnya sekarang adalah pick ya. Bukan lagi view di sini. Oke, itu latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua adalah tambahkan sebuah edit text pada aplikasi yang kedua, dummy app ya. Tambahkan sebuah edit text, lalu tambahkan intent filter, type datanya berupa text plain, lalu ini berarti ada extra text juga. Ya, ngapain kita menambahkan beberapa hal tersebut? Karena kita ingin mengirimkan isi dari edit text-nya ini ya melalui intent extra ke template message activity ya supaya dia bisa membaca data tersebut dan masuk di array list-nya sehingga dia bisa tampil di recycler view-nya di sini. Ya. Nanti kalau diklik tombol tambah gitu ya misalkan dia bisa nambah ke sini.
Ya, itu 2 buah latihan ya. Jadi ada latihan yang pertama, sekedar menampilkan teks yang dipilih ke text view yang ada di dummy app di sini. Ya, yang kedua kebalikannya, kita ngirimkan data ke template message activity. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, untuk teman-teman dari Ubaya, ini nanti dikumpulkan ya, batas waktunya nanti ada di Classroom ya. Petunjuk pengumpulannya juga akan saya berikan di sana. Nah, berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana caranya kita bisa mengakses kamera ya, misalkan untuk mengambil foto. Ya, caranya gimana? Kita akan pelajari bersama di video yang berikutnya ya.